Pada saat ini, siapa yang tidak kenal dengan Messi? Pemain Barcelona yang menjadi pemain legendaris bagi negaranya timnas Argentina. Namanya begitu dikagumi di kalangan sepak bola dunia. Sang masterman of the match dan dijuluki sebagai god sepak bola yang memenangkan gelar bergengsi Ballon d'Or, sebuah penghargaan pemain terbaik di kancah dunia. Baik, langsung saja kita bahas. Kisah ini bermula dari sudut kota Rosario di klub lokal Grandoli. Seorang bocah 4 tahun tanpa ragu mengolah bola dengan ciamik. Siapa sangka, di balik tubuh mungilnya dan dinilai rapuh, yang membuat semua orang menilainya ragu akan kemampuan dalam hal sepak bola. Tersembunyi tekad dan keajaiban yang kelak mengguncang dunia. Di dalam dunia sepak bola, kekuatan fisik adalah faktor utama kesuksesan pemain. Tetapi sosoknya hadir seperti sebuah anomali yang membuat semua orang tidak percaya, dan inilah yang dianggap sebuah keajaiban dari si bocah kecil ini. Messi bisa terkenal sampai saat ini tidak lepas dari jasa seseorang yang mampu memperkenalkan kemampuan Messi ke khalayak ramai. Siapa dirinya dan bagaimana cara dia bermain termasuk pelatih pertama kalinya. Siapakah dia? Dialah Nenek Cilia. Pada awal cerita beliaulah yang selalu support, memberikan semangat untuk Messi, dan tentunya selalu menemani Messi untuk meraih mimpinya. Dan di saat itulah suatu momen tercipta di mana beliau bercerita dan berbisik yakin kepada pelatih untuk berkata, "Ayolah." Biarkan dia Messi mencoba kasih kesempatan bermain sebagai pembuktian ucapannya. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan. Saat bola menyentuh kaki kirinya, ia tak sekadar menendangnya menemukan jalan hidupnya. Messi terus berkembang dan usaha disertai tekad yang membara mampu melambungkan namanya. Dan tidak terlihat ragu saat pertama kali diwawancari untuk bergaul. Tumbuh besar di Rosario, badai menghampiri di usia 11 tahun. Messi didiagnosis mengalami kelainan hormon pertumbuhan. Tubuhnya terancam berhenti tumbuh, sementara biaya pengobatannya melampaui kemampuan keluarganya. Tapi ia tidak menyerah. Keluarga mendukung bakatnya, terus maju dan tetap berlatih sepak bola. Itulah mengapa keluarga menjadi pondasi bagi Messi untuk bersabar dan terus berjuang. Ketika klub-klub lokal tak sanggup membantu, secercah harapan datang dari Spanyol. Direktur Barcelona, Carly Rexach, melihat potensi yang melampaui logika. Di atas selembar serbet makan restoran, kesepakatan bersejarah pun ditandatangani. Barcelona mengambil perjudian terbesar dalam sejarah, dan perjalanan sang legenda resmi dimulai. Tiba di La Masia pada usia 13 tahun bukanlah jaminan kemudahan. Di tengah pemain yang lebih tinggi, kuat, dan badai cedera yang berulang kali mengintai, Messi terus menguji batas dirinya. Keterbatasan fisik justru memaksanya mengasah senjata lain. Kontrol bola yang presisi, dribble cepat yang lengket di kaki, serta keseimbangan tubuh yang menantang gravitasi, dan tentunya dipadukan dengan IQ yang tinggi membuatnya tidak bisa dilampaui anak-anak seusianya. Dari tubuh yang rapuh, lahir gaya bertanding yang paling berbahaya. Mendribel dari tengah lapangan sampai ke depan kiper dan mampu memberikan atraksi tiki-taka yang membuat lawan frustasi. Messi mampu membuktikan menembus tim senior pada 2004. Messi menjelma menjadi keajaiban baru. Namanya selalu disebut setiap timnya bermain. Messi, Messi, teriakan nama itulah yang bergema di seluruh penjuru stadion dan menjadi sebuah ikon yang selalu dielukan penggemar sepak bola setiap klub yang bertanding di lapangan. Di bawah arahan Pep Guardiola, ia ditempatkan di pusat orkestra terbaik bersama Xavi dan Iniesta melalui taktik false ke-9. Barcelona begitu ditakuti, tim terkuat pemenang Liga Champions Liga Eropa.
Puncaknya, 3 anak kandung La Masia ini berdiri bersama di podium Ballon d'Or tahun 2010, salah satu pencapaian terbesar tim kuat di La Liga. Dengan 3 pemain masuk dalam satu kategori pemain terbaik, Messi mencetak 91 gol dalam 1 tahun kalender, meruntuhkan rekor abadi Gerd Müller. Messi, Iniesta dan Xavi menjadi kandidat utama. Siapakah yang menang? Akhirnya nama Messi lah yang disebut memenang penghargaan pemain terbaik, mengalahkan 2 senior, dan saat itulah yang membuat dunia sepak bola menjadi terheran-heran, yang mampu mengalah 2 rival dan seniornya di satu tim yang sama. Tidak berhenti sampai situ saja, Messi terus melesat dan pada tahun 2012 menjadi puncak pencapaian individu manusia. Era keemasan ini berlanjut lewat trio emesan bersama Suarez dan Neymar, menghasilkan treble winner kedua pada ke-2015. Serta deretan trofi La Liga, Champions League, dan 6 Ballon d'Or untuk etalase trofi kebanggaan tim kuat yaitu Barcelona. Pencapaian luar biasa yang diraih tim ini di akhir musim La Liga. Namun, kisah manis 2 dekade itu harus berakhir tragis. Krisis finansial klub memaksa Messi berpisah dengan Barcelona pada tahun 2021. Diiringi isak tangis di ruang pers, ia harus meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahnya sejak kecil. Perjalanan selanjutnya, Messi melangkah ke Paris Saint-Germain, klub elit dengan financial klub tertinggi pada saat itu. Di sanalah Messi bergabung dengan rekan timnya terdahulu Neymar, dan satu nama besar seperti Mbappe. Tim inilah juga yang dihuni pemain termahal di Eropa. Babak baru di PSG tidak pernah terasa seperti rumah. Diwarnai siulan kekecewaan dari pendukungnya sendiri dan atmosfer yang dingin, Paris menjadi ujian mental terberat bagi Messi. Meninggalkan Barcelona adalah luka, dan mendarat di Paris adalah ujian kesabaran. Di PSG, sang raja seolah bertanding tanpa mahkotanya dikelilingi ekspektasi mustahil dan cemoohan di rumahnya sendiri. Namun sejarah membuktikan, Paris bukanlah tempat ia menyerah, melainkan tempat ia menempa diri sebelum akhirnya menaklukkan puncak tertinggi dunia. Meski perjalanannya di Prancis diwarnai tekanan dan kritik, fokus utamanya tetap pada satu mimpi yang tersisa. Mimpi membawa negara memenangkan Piala Dunia. Di tengah keterasingan itu, ia terus menjaga apinya, tetap menyala menanti momentum terbesar bersama tim nasional Argentina. Tempat di mana dia dilahirkan dan memulai karir persepakbolaannya. Setelah kegagalan di final 2014 dan tahun-tahun penuh kekecewaan, Qatar 2022 menjadi panggung penebusan. Di Stadion Lusail, lewat final paling dramatis dalam sejarah melawan Prancis, Messi membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia. Takdir akhirnya genap. Pangeran dari Rosario resmi mengukuhkan posisinya di puncak tertinggi sejarah sepak bola dunia. Akhir Messi dan Argentina mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kali dalam karirnya. Dunia mungkin akan terus mencari sosok the next Messi. Namun, mereka lupa bahwa Messi adalah kombinasi langka antara bakat alami, ketangguhan melewati penderitaan, dan momen sejarah yang hanya terjadi sekali dalam seabad. Lionel Messi membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menguasai dunia. Ia bukan sekadar pemain sepak bola. Ia adalah karya seni yang akan dikenang sepanjang masa. Dunia takkan pernah melihat duplikatnya lagi. Dari Lionel Messi kita belajar bahwa keterbatasan fisik dan kegagalan yang berulang bukanlah alasan untuk berhenti. Jangan biarkan keraguan orang lain menentukan batas kemampuanmu. Teruslah berjuang.
Karena kelak, takdir akan bertekuk lutut di hadapan mereka yang menolak untuk menyerah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kalau kamu mengagumi perjuangan Messi, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis momen Messi favoritmu di kolom komentar di bawah. Dan sampai kapanpun.